Pernah kepikiran nggak sih waktu Anda lagi dorong troli belanja, atau narik laci, atau bahkan pas angin niup agak kenceng gitu? Sadar nggak kalau sebenarnya ada, ya, semacam kekuatan gitu yang lagi bekerja? Hmm, Entah itu narik atau dorong, ya kan? Nah, kekuatan inilah inti dari apa yang mau kita gali lebih dalam hari ini. betul sekali. Sesuatu yang kita lakukan tiap hari, tapi mungkin nggak terlalu kita pikirkan fisikanya ya. Ya, betul. Jadi fokus kita kali ini adalah konsep gaya dalam fisika. Kita mau lihat nih gimana sih gaya ini mempengaruhi interaksi kita sama benda-benda di sekitar. Inspirasinya datang dari sebuah materi edukatif, kayaknya sih dari program audio namanya IPA Asyik. Tujuannya bagus, menyederhanakan IPA buat ya mungkin pelajar gitu ya, biar gampang dicerna. Ah, oke. Pendekatan yang bagus itu menyederhanakan konsep yang kadang terasa rumit. Nah, misi kita di sini, kita mau coba urai 5 pengaruh utama gaya ke benda. Seperti yang dijelasin di sumber itu, tapi kita lihat dari kacamata yang lebih luas dikit lah. Gimana sih konsep fisika ini nyambungnya ke aktivitas kita sehari-hari? Oke deh, yuk kita mulai kupas bareng-bareng. Siap. Ini topik yang gimana ya, fundamental banget sebetulnya. Konsep tarikan sama dorongan ini kedengarannya simple ya. Ya, simple banget. Tapi ini tuh gerbang utama buat ngerti hukum alam yang ngatur semua gerakan. Dari yang kecil banget kayak partikel sampai yang gede banget kayak galaksi. Sumber tadi kan menyajikannya dengan lugas. Nah, kita pakai itu aja sebagai dasar buat lihat 5 efek spesifik gaya dalam aksi nyata. Oke, siap. Efek pertama nih yang disorot. Gaya itu bisa bikin benda yang tadinya diam jadi gerak. Hmm, Contoh paling gampang, kayak di sumber itu, mobil mogok. Mobilnya diam aja kan? Tapi begitu ada beberapa orang dorong dari belakang, iya. mobilnya mulai maju pelan-pelan. Dari diam total, jadi bergerak. Persis. Itu ilustrasi paling langsung dari hukum geraknya Newton. Benda itu kan punya kecenderungan buat mempertahankan keadaannya. Maksudnya? Ya, kalau lagi diam maunya diam terus. Itu namanya inersia atau kelembaman. Inersia, oke. Nah, buat bikin dia gerak, perlu gaya dari luar, gaya eksternal. Dan gayanya harus cukup kuat buat ngalahin inersia tadi. Tapi nggak cuma inersia loh, gaya dorong itu juga harus ngelawan gaya gesek ban sama jalan, sama hambatan udara juga sedikit. Oh, ada gaya gesek juga ya? Ada. Dan menariknya nih, gaya gesek statis pas awal mau gerak itu justru, gimana ya, dibutuhkan. Biar ban bisa nyengkeram jalan pas didorong, nggak cuma slip aja. Wah, baru tahu saya. Jadi gaya gesek bisa bantu juga ya ternyata. Di awal gerak iya. Jadi intinya, gaya eksternal tadi ngubah status benda. Dari diam jadi gerak. Menarik ya soal gaya gesek tadi. Oke, nah, kalau gaya bisa bikin gerak, berarti logisnya bisa bikin berhenti juga dong. Tentu saja. Itu efek kedua. Gaya bisa menghentikan benda yang lagi bergerak. Contohnya, kiper bola. Nangkep bola yang melaju kencang. Iya. Bolanya kenceng banget ke arah gawang terus. Hap, ditangkap kiper. Langsung berhenti dia. Benar sekali. Di kasus kiper itu, gaya dari tangan sama lengannya si kiper, itu arahnya berlawanan sama arah gerak bola. Oke, ngelawan arah ya. Iya. Gaya ini tugasnya nyerap atau ngilangin yang namanya momentum. Momentum itu ukuran, apa ya? Keliakan benda buat terus bergerak. Gabungan massa sama kecepatannya. Momentum. Oke. Makin berat bolanya atau makin kenceng, ya makin gede momentumnya. Artinya, makin besar juga gaya yang dibutuhin kiper buat ngentiin bola itu dalam waktu cepat. Berarti rasa nyentaknya di tangan kiper beda dong ya? Kalau nangkep bola pelan sama nangkep tendangan keras? Tepat sekali. Itu kerasa banget bedanya. Ini ada hubungannya sama konsep impuls. Impuls. Apalagi tuh? Impuls itu gaya dikali selang waktu gaya itu bekerja. Buat ngentiin bola dengan momentum tertentu, kiper bisa kasih gaya gede banget dalam waktu singkat banget. Nah, ini yang nyentak atau sakit. Atau? Atau dia bisa kasih gaya yang lebih kecil, tapi durasinya agak diperpanjang dikit. Caranya, mungkin dengan narik tangan sedikit ke belakang pas nangkep. Jadi waktu benturannya lebih lama. Oh, kayak ngasih peredam gitu ya? Semacam itu, hasilnya sama, bola berhenti. Tapi rasa benturannya beda. Prinsip ini sama kayak airbag di mobil. Kenapa dia ngembang? Buat memperlama waktu benturan. Jadi gaya yang diterima penumpang lebih kecil. Wah, masuk akal banget.
Jadi bukan cuma soal berhenti atau enggak, tapi gimana cara berhentinya itu juga penting ya. Penting. Nah, ini nyambung nih ke efek ketiga. Gaya bisa mengubah kecepatan benda. Jadi nggak cuma dari gerak ke berhenti atau diam ke gerak, tapi bisa juga dari pelan jadi cepat atau cepat jadi pelan. Betul. Sumber tadi ngasih contoh pas naik sepeda. Kalau kita ngayuh pedalnya lebih kuat, kan ngasih gaya dorong lebih gede tuh. Iya. Ya sepedanya makin kenceng. Sebaliknya, kalau kita tekan rem, ada gaya gesek rem kan? Nah itu bikin sepeda jadi pelan. Nah, ini inti dari hukum kedua Newton. Yang terkenal itu F sama dengan ma. F sama dengan ma. Oke. Percepatan perubahan kecepatan itu sebanding sama gaya total yang bekerja, tapi berbanding terbalik sama masanya. Jadi pas Anda ngayuh lebih kuat, gaya dorong Anda setelah dikurangi gaya hambat kayak gesekan ya, jadi lebih besar. Hasilnya, percepatan positif, kecepatan nambah. Terus pas ngerem, Pas ngerem, gaya gesek rem bikin percepatan negatif, atau kita sebut perlambatan. Kecepatannya berkurang. Dan perlu diingat juga, massa itu ngaruh. Makin berat totalnya, Anda plus sepeda, makin gede gaya yang dibutuhin buat ngubah kecepatan. Mau nambah cepat atau ngerem, sama aja. Butuh gaya lebih besar kalau massanya lebih besar. Oke. Jadi gaya itu ngatur seberapa cepat. Udah dapet 3 nih. Tapi kan gerak itu nggak cuma soal cepat atau lambat ya. Betul, ada apa lagi? Arah. Nah, ini efek keempat. Gaya bisa mengubah arah gerak benda. Ah, ini penting. Contoh dari sumbernya, main tenis atau bulu tangkis. Ya. Kan kok, atau bola datang dari lawan, mungkin lurus, terus kita pukul pakai raket, arahnya belok. Iya, bisa nyilang, bisa lurus balik. Bisa nyilang, bisa lurus balik, bisa melambung, pokoknya arahnya berubah deh. Iya. Sumbernya malah bilang bisa sampai 90 derajat atau lebih perubahannya. Ini poin yang krusial banget. Dalam fisika, kita bedain antara kelajuan sama kecepatan. Bedanya apa tuh? Kelajuan itu cuma seberapa cepat angkanya aja. Oke. Tapi kecepatan itu seberapa cepat dan ke arah mana. Oke. Jadi ada arahnya. Besaran vektor namanya. Oke, kecepatan ada arahnya. Nah, gaya itu bisa ngubah besarnya kecepatan, jadi lebih cepat atau lambat, bisa ngubah arahnya aja, atau bisa ngubah dua-duanya sekaligus. Contohnya pas mukul bola tenis tadi ya? Iya. Pas Anda pukul bola tenis, gaya dari raket itu seringkali ngubah kelajuan sekaligus arah lintasannya. Bahkan nih, kalau ada benda gerak melingkar dengan kelajuan tetap, kayak bulan ngelilingi bumi, kelajuannya mungkin konstan, tapi arah geraknya kan berubah terus-menerus. Oh iya, dia belok terus. Nah, itu karena ada gaya gravitasi bumi yang narik bulan. Gaya ini nggak ngubah kelajuan bulan, tapi terus-terusan ngubah arah geraknya. Makanya dia tetap di orbit, nggak lepas lurus aja. Wow. Jadi intinya, setiap kali arah gerakan berubah, pasti ada gaya yang kerja di situ. Pasti. Wah, baru kepikiran. Jadi pas mobil belok di tikungan aja, itu udah pasti ada gaya ya, meskipun speedometernya nunjuk angka yang sama. Oke. Kita udah bahas gaya bisa ngumulain gerak, ngentiin gerak, ngubah kecepatan, sama ngubah arah. Tinggal satu lagi nih efeknya. Yang ini mungkin paling kelihatan mata hasilnya. Apa tuh? Efek kelima. Gaya bisa mengubah bentuk benda. Contohnya gampang banget. Mainan plastisin atau tanah liat. Ah, iya. Deformasi. Itu kan kalau kita tekan, kita tarik, kita pelintir. Kita kasih gaya lah pokoknya. Bentuknya jadi berubah. Betul. Gaya yang kita kasih itu cukup buat ngubah susunan partikel di dalamnya. Jadi bentuknya berubah. Dan seringnya perubahannya permanen. Permanen ya. Kayak contoh lain di sumber, kaleng minuman kosong. Gitu kalau diremes atau keinjek kan penyok tuh. Nah itu dia, itu namanya deformasi plastis. Bentuknya nggak balik lagi kayak semula setelah gayanya diilangin. Deformasi plastis. Oke, berarti semua benda bisa berubah bentuk gitu kalau gayanya cukup kuat? Prinsipnya sih iya, tapi gimana cara berubahnya, itu tergantung banget sifat materialnya. Plastisin sama kaleng tadi kan plastis, tapi ada juga benda-benda elastis, kayak karet gelang atau pegas. Oh iya. Karet gelang. Kalau Anda tarik karet gelang, kan dia melar tuh, bentuknya berubah. Tapi pas dilepasin gayanya, dia balik lagi ke bentuk semula. Selama nggak ditarik kekencengan sampai putus ya? Betul, selama gayanya nggak kelewat batas elastisitasnya. Nah, perubahan sementara ini namanya deformasi elastis. Jadi ada plastis, permanen, ada elastis, sementara. Iya,
tergantung materialnya dan seberapa besar gayanya. Ini dasar banget buat ilmu material sama rekayasa sipil. Misalnya, nentuin bahan bangunan biar nggak gampang penyok atau patah. Menarik. Terus kalau buat cairan atau gas, gimana? Gaya bisa ngubah bentuk mereka juga. Kayaknya beda ya, sama plastisin. Pertanyaan bagus. Gaya jelas bekerja pada cairan dan gas. Tapi efeknya kita lihatnya beda. Bukan perubahan bentuk yang tetap gitu. Terus gimana? Cairan sama gas kan ngikutin bentuk wadahnya ya. Gaya yang bekerja pada mereka, misalnya tekanan dari piston gitu, itu lebih ke ngubah tekanan atau bikin aliran. Oh, jadi lebih ke tekanan sama aliran ya? Iya, tekanan itu kan gaya persatuan luas. Jadi gaya pada fluida, cairan dan gas itu hubungannya lebih erat ke tekanan sama aliran. Sementara pada benda padat, kita fokus ke perubahan bentuk, deformasi, sama pergerakan benda utuhnya. Oke, paham bedanya. Sip. Kalau gitu, coba kita rangkum sedikit ya. 5 pengaruh gaya yang udah kita obrolin yang terinspirasi dari IPA Asyik tadi. Boleh. Pertama, gaya bisa membangunkan benda dari tidurnya. Maksudnya dari diam jadi gerak. Haha, iya. Mengatasi inersia. Kedua, kebalikannya. Gaya bisa ngerem paksa benda yang lagi asyik bergerak. Menghilangkan momentumnya. Ketiga, gaya bisa jadi sopir yang ngatur gas sama rem, alias ngubah kecepatan benda. Percepatan dan perlambatan. Keempat, gaya bisa jadi navigator yang belokin arah gerak benda. Mengubah vektor kecepatannya. Dan kelima yang terakhir, gaya bisa jadi pemahat yang ngubah bentuk fisik benda. Deformasi ya? 5 ini ya, luar biasa loh kalau dipikir-pikir betapa seringnya kelima efek ini main peran di sekitar kita. Fundamental banget. Dan perlu diingat ya, seringnya dalam satu kejadian nyata, efek-efek ini tuh kerjanya barengan atau berurutan, nggak satu-satu. Contohnya? Ya kayak tadi, nendang bola. Gaya tendangan Anda itu bikin bola diem jadi gerak, efek 1, ngasih kecepatan awal, efek 3, nentuin arahnya mau kemana, efek 4, bahkan sebenarnya sedikit bikin bola penyok pas ditendang, efek 5. Wah ya juga ya, kompleks ternyata. Baru setelah itu, gaya gravitasi sama hambatan udara yang lanjut kerja, ngubah kecepatan sama arahnya lagi. Jadi, ngerti kelima dasar ini tuh kayak ngasih kita kacamata baru buat ngeliat dunia fisik. Benar kata sumber tadi, fisika itu bukan cuma rumus, tapi aksi nyata sehari-hari. Nah, ini jadi mikir nih. Ada satu pertanyaan terakhir mungkin buat Anda bawa pulang, buat direnungkan gitu. Oke. Kita kan udah lihat nih gimana gaya fisik tarikan dorongan nyata bisa mengubah bentuk benda padat kayak plastisin atau kaleng tadi. Coba deh kita tarik analoginya dikit aja. Ada nggak ya gaya-gaya lain yang non-fisik dalam hidup kita? Mungkin tekanan dari lingkungan sosial, atau kuatnya sebuah argumen, atau derasnya informasi, atau mungkin tarikan dari sebuah ide baru. Menarik arahnya. Kira-kira gaya non-fisik semacam itu bisa juga nggak membentuk sesuatu di dalam diri kita? Mungkin cara kita mandang sesuatu, keputusan kita, atau bahkan jalan hidup kita. Walaupun perubahannya nggak kelihatan mata kayak kaleng penyok. Pertanyaan yang dalam. Iya, gimana ya prinsip dasar perubahan akibat gaya ini mungkin berlaku juga di luar fisika? Ya, sesuatu buat dipikirkan aja sih. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kami kali ini. Semoga obrolan tentang 5 wajah gaya ini bisa ngasih perspektif baru ya buat Anda ngelihat dunia di sekitar. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.